Mungkin lo pernah dengar bahwa kesuksesan orang itu waktunya berbeda-beda. Stan Lee misalnya, dia menciptakan The Legendary Marvel. Siapa sih yang gak tahu Marvel kan sekarang? Tapi banyak orang gak tahu bahwa dia baru bikin komik pertamanya pas dia usia 39 tahun. Lihat suksesnya segede apa dia sekarang. Colonel Sanders lagi misalnya, pendiri KFC kalau misalnya lo gak tahu. Dia baru mulai bisnis ayam gorengnya pas dia udah berusia 65 tahun. Wow, tua. Tapi bukan berarti usia matang yang bikin mereka sukses. Buktinya, banyak juga tuh orang yang berhasil menciptakan, meraih sesuatu, meraih banyak hal di usia yang lebih muda. Contoh yang paling gue suka, Mark Zuckerberg misalnya. Dia mendirikan Facebook, umur berapa coba? 20 awal bahkan kalau misalnya saya ingat gue. Ya udah. Terus kalau misalnya bukan usia, bukan pengalaman, terus apa kunci kesuksesan dari Stan Lee, Colonel Sanders, Mark Zuckerberg, dan masih banyak tokoh hebat lainnya? Simple, mereka nggak bakal jadi sesukses itu. Salah satunya kalau mereka nggak punya keberanian buat keluar dari zona nyaman. Dan pertanyaannya adalah, gimana caranya buat mengumpulkan keberanian segitunya sampai bisa keluar dari zona nyaman? Simak aja video ini kalau misalnya lo mau tahu jawabannya. Kalau ngomongin soal keberanian, rasanya nggak afdol gitu. Kalau misalnya kita belum paham sama lawannya. Ketakutan, rasa takut. Takut atau fear adalah salah satu dari emosi dasar yang dimiliki manusia. Fungsinya adalah mempersiapkan tubuh kita untuk menghadapi ancaman. Nah, rasa takut ini dia berguna nih kalau misalnya kita berada dalam situasi yang membahayakan nyawa kita. Misalnya, lo lagi bawa motor sendirian, di spion lo lihat begal. Dalam kondisi kayak gitu, wajar aja buat mengeluarkan salah satu dari kedua respon alamiah makhluk hidup. Fight or flight. Fight, kita lawan begalnya. Walaupun gue nggak nyaranin. Atau seenggaknya mungkin lapor polisi. Flight, kita langsung kabur, ngebut secepat-cepatnya ke arah yang berlawanan, atau ke tempat yang aman. Lo nyumput, kayak gitu. Masalahnya, dalam beberapa situasi yang sebenarnya aman, kita tetap kadang-kadang menggunakan respon fight or flight tadi. Kayak misalnya, lo dikasih challenge buat olahraga setiap hari. Atau misalnya lo dapet tawaran buat pindah kerja. Sebenarnya nggak ngancam nyawa lo, tapi kita bisa menganggap bahwa hal-hal itu bisa jadi mengancam kehidupan kita. Kenapa? Karena sebagai manusia kita punya ambiguity aversion. Apa tuh? Itu adalah kecenderungan untuk memilih hal yang udah kita ketahui dibandingin sama hal yang belum kita ketahui. Nah, ketika menghadapi ancaman yang gak nyata kayak tadi, beberapa orang akan tetap maju. Nah, itulah keberanian yang kita pakai konteksnya di video ini. Jadi kita nggak ngomongin soal keberanian menghadapi begal, misalnya. Ya kalau misalnya itu straightforward banget gitu jawabannya. Kita lebih tertarik ke hal-hal yang menarik kayak gini nih. Nah pertanyaannya adalah, emang gue apa kalau misalnya nggak keluar dari zona nyaman? Ya mungkin lo mikirnya hidup lo sekarang juga udah nyaman tuh. Kalau buat lo yang ngerasa nggak nyaman sama kehidupan lo sekarang, ya udahlah. Gue nggak usah lagi jelasin karena udah jelas. Kalau misalnya lo mau bikin hidup lo jadi nyaman, berarti lo mau nggak mau harus berusaha untuk keluar dari zona nyaman, membuat zona tersebut jadi nyaman buat lo. Tapi buat lo yang sekarang ngerasa nyaman-nyaman aja nih sama hidup lo, kira-kira nih, lo akan ngerasa nyaman seberapa lama lagi? Sampai kapan kira-kira? Jadi gini, manusia itu dibangun untuk berproses. Kita punya kebutuhan psikologis yang sangat nyata untuk ngerasa berkembang dan ngerasa punya kesempatan. Jadi, sooner or later, lo akan ngerasa nggak nyaman sama keadaan lo sekarang. Lo akan ngerasa bosen. Dan kadang-kadang, lo sampai ngerasa stres. Pernah dengar cerita orang yang pensiun dan akhirnya bete bukan main sampai akhirnya bener-bener nyari, pokoknya gue mau kerja apa aja? Ya, itu. Dan sialnya, lo jadi nggak terbiasa mendobrak zona nyaman itu kalau misalnya lo nggak ngelakuin dari sekarang gitu. Dan bahkan lo bisa jadi clueless nantinya sama keadaan lo yang nggak nyaman. Lo tahu lo ngerasa nggak nyaman, tapi lo nggak tahu ini tuh kenapa. Lo nggak tahu kalau misalnya ini tuh emang karena salah satu kebutuhan psikologis lo nggak terpenuhi. Jadinya, ya lo susah aja gitu keluar dari keadaan tersebut dibandingin sama orang yang emang dari sononya udah terbiasa
untuk mendobrak zona-zona nyamannya. Selain itu, ketika lo memilih untuk terus berada di zona nyaman, lo akan merasa lebih stres ketika menghadapi perubahan. Karena otak lo dan badan lo itu terus-menerus digunakan untuk melakukan hal yang itu-itu aja. Perubahan yang mendadak, di luar dugaan, itu bisa ngebuat lo lebih kewalahan jadinya. Ibaratnya ya lo cuma kayak punya plan A dan gak nyiapin backup plan. Kalau misalnya plan A-nya gagal, gimana? Pusing kan? Nah gitu. Selain itu, lo bisa jadi ketinggalan banyak banget kesempatan buat mengembangkan diri. Melakukan hal yang sama terus-terusan gak selamanya bisa meningkatkan keahlian kita di bidang itu. Terutama kalau misalnya lo udah merasa terlalu nyaman, berarti lo gak improving kalau kayak gitu. Kita itu butuh kemampuan, kita butuh sudut pandang lain untuk mengembangkan diri kita dan apa yang kita tekunin. Dan kadang-kadang, itu ada di luar zona nyaman. Seringnya malah. Dan yang terakhir, memilih buat stay di zona nyaman juga akan membuat lo mendistraksi diri dengan tingkah laku yang adiktif. Aduh, maksudnya apa lagi nih? Nih, misalnya ya, mungkin kalau misalnya lo sekarang ngerasa nyaman gitu ya di hidup lo, terus kayak lo rebahan mulu, kayak gitu. Gue tahu nih, pasti kerjaannya scrolling timeline medsos, masukin barang ke keranjaan belanjaan di e-commerce gitu, atau bahkan jadi makan dan tidur berlebihan. Itu yang gue maksud. Lo mendistraksi kebutuhan lo untuk berkembang dengan tingkah laku yang adiktif, dengan tingkah laku yang gampang, tapi kalau misalnya lo pikir manfaatnya nggak ada. Dan ini dikarenakan lo terlalu terbiasa untuk menghindari rasa takut ini. Rasa takut lo untuk berkembang, rasa takut lo untuk mendobrak zona nyaman. Jadi akhirnya lo mendistraksikan diri. Terus gimana nih caranya supaya lo bisa berani buat keluar dari zona nyaman? Lucky for you, 1% akan ngadain program baru yang bukan cuma ngebantu lo menghadapi masalah ini doang, tapi dia juga akan ngebantu lo buat jadi lebih produktif. Program ini adalah webinar produktivitas yang akan diadakan tanggal 27 Mei 2020. Di webinar ini, lo akan dipandu sama gue sendiri, Vicky, dan psikolog 1%, Shibli Zainbrin, buat lebih berani keluar dari zona nyaman dan pastinya jadi lebih produktif. Lo akan dapetin langkah-langkah gimana caranya jadi produktif yang gue dari dulu sampai sekarang pakai dari awal gue membangun 2 perusahaan, yang salah satunya adalah 1%. Lo juga akan dapat pengetahuan soal time management dari tingkat beginner, pemula, sampai yang advanced. Lo juga bisa masuk ke grup chat khusus komunitasnya 1% bareng bersama gue dan Shibli pastinya. Di dalam grup itu nanti lo bisa banget untuk diskusi lebih lanjut sama gue. Gak cuma diskusi tuh, nanti 1% juga akan ngasihin latihan-latihan, worksheet, atau tugas-tugas lainnya. Ada artikel juga, pokoknya seru dah. Itu sebagai bagian dari proses pembimbingan. Jadi nanti lo selesai webinar, lo gak ditinggalin gitu aja. Kita masih akan ngasihin materi, kita akan ngasih exercise. Lo bisa pakai exercise itu dalam kehidupan lo sehari-hari. Ya udah, segera daftar aja dengan klik link yang ada di description box atau di comment section yang udah gue pin. Nah, oke. Iklannya udahan. Sekarang kita masuk ke tips-tipsnya. Yang pertama, langkah pertama yang bisa dilakukan buat lo lebih jadi berani adalah menghadapi lawannya, yaitu ketakutan. Kayak yang tadi gue bilang, ketakutan itu adalah emosi dasar. Jadi mau nggak mau, lo tidak bisa mendefinisikan berani dengan ketiadaan ketakutan. Nggak bisa. Yang lo bisa lakukan adalah lo mengenali ketakutan lo tahu kenapa, dan lo terima, dan lo lawan. Jadi hal pertama adalah kenali hal yang membuat lo takut. Kenali hal yang bikin lo merasa terancam. Nah, coba nih ingat-ingat, hal apa sih yang kalau misalnya lo lakuin atau lo pikirin aja, itu bisa bikin lo deg-degan gitu, keringetan, atau bahkan pengen menghindar. Misalnya nih, ngomong di depan banyak orang. Coba pikirin lagi, yang lain apa nih? Kalau bisa lo list deh. Nah, setelah itu, tips yang kedua. Tips yang kedua adalah lawan skenario-skenario yang lo bikin takut itu dengan menuliskan seenggaknya satu cara untuk menghadapinya. Hal ini bisa dilakukan, kenapa? Karena most of our fears itu sebenarnya nggak punya alasan yang jelas. Ya lo takut aja gitu. Nggak ada bukti kuatnya kenapa lo sebenarnya harus takut gitu. Karena biasanya kita takut sama masa depan gitu. Masa depan siapa sih yang tahu kan sebenarnya? Jadi misalnya nih, lo takut lupa mau ngomong apa pas lo lagi ngomong di depan banyak orang. Ya lo bisa antisipasi hal itu dengan nyiapin kertas gitu, isi poin-poin penting yang harus diomongin. Atau ya lo belajar improvisasi. Banyak banget cara yang bisa lo lakukan gitu untuk menghindari itu.
Dan dari situ lo akan bisa lihat jadinya bahwa ya udah, apapun yang terjadi sebenarnya bisa diakalin, sebenarnya bisa diatasin. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau misalnya lo masih butuh alasan buat mulai ngelakuin apa yang lo takutin, bandingin keuntungan dan kerugian yang akan lo dapatkan dari ngelakuin hal itu. Worth it apa enggak? Pertanyaannya ujungnya. Tanyain aja ke diri lo. Kalau misalnya hal tersebut gak bikin lo takut, apakah lo akan tetap semangat ngelakuinnya? Kalau lo bisa ngelakuinnya, kira-kira hal apa yang bisa berubah dari diri lo? Kalau lo gagal, seberapa besar dampaknya ke kehidupan lo? Itu lo harus pikirin. Nah, yang keempat, ini penting banget. Ingetin diri lo sendiri bahwa lo boleh gagal. Namanya juga nyoba, nggak mungkin langsung berhasil. Lagi pula, kalau misalnya lo emang gagal, pada saat mencoba, lo tetap dapat sesuatu. Jadi ya, lo seenggaknya dapat bayangan, lo tuh harusnya ngapain gitu. Lo belajar sesuatu, so it's okay. Itu yang keempat. Yang kelima, mulai dengan langkah kecil itu sangat tidak apa-apa. Bahkan, advisable. Bahkan itu yang disarankan. Emang kadang buat melakukan sesuatu yang nggak kita banget gitu ya, atau menghadapi sesuatu yang kita hindarin, itu butuh modal nekat. Kadang-kadang. Tapi, lagi-lagi, yang ekstrim itu nggak selamanya baik buat kita. Bisa bikin kita shock gitu. Kalau misalnya lo mau bikin sebuah project besar, lo pasti tahu kan bahwa ya udah ini project nggak akan selesai dalam waktu 1 atau 2 hari. Dan oleh karena itu, mikirin terlalu banyak soal hasil akhirnya itu terlalu bikin stres masalahnya. Jadinya lebih baik lo untuk memikirkan potongan-potongannya. Lebih baik lo memikirkan step by step-nya. Langkah apa selanjutnya yang lo harus lakukan. Itu jauh-jauh lebih baik. Misalnya kalau misalnya lo nggak sanggup ngomong depan orang seaula gitu ya misalnya. Coba aja dulu ngajarin teman segeng gitu. 7 orang. Banyak banget 7 orang. Terus naik nih lagi. Ngasih materi ke kelompok mentoring pas orientasi mahasiswa baru. Mungkin itu 10-15 orang. Kayak gitu. Ngomong depan 1 kelas, ngomong depan 2 kelas, sampai sanggup ngomong depan aula akhirnya. Pokoknya, keluar dari zona nyaman itu emang gak gampang. Makanya, mendingan berani ambil resiko ngelakuin hal baru. Supaya hal yang awalnya emang nakutin itu bisa masuk ke zona nyaman lo. Jadi berani keluar dari zona nyaman itu bukan berarti nekat. Itu bukan berarti melakukan hal 180 derajat berbeda dari lo yang sekarang. Tapi, berani menghadapi ketakutan kita pelan-pelan. Itulah sebenarnya keluar dari zona nyaman. Sampai kita bisa melakukan satu hal positif yang berada di luar zona nyaman kita, yang tadinya mungkin lo nggak kebayang sama sekali. Dan kalau misalnya lo nonton video ini, lo bahkan bisa mulai setelah ini. Coba dong, yang biasanya nonton doang, komen kek di video gitu kan. Yang biasanya ngeliat dari suggestion doang, subscribe kek 1% gitu kan. Nah yang biasanya nonton sendiri, ya share kek ke teman-teman lo gitu. Atau cari gebetan kek atau apa gitu kan. Ya pokoknya jangan lupa bahwa perubahan besar itu datang dari perubahan kecil-kecil. Gue Vicky dari 1%, sampai ketemu di video selanjutnya. Ketemu di video